الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Apa? Bismillah. Allahu Akbar. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. اللهم انصرنا المسلمين على القوم الكافرين وارفع عنا عنهم البلاء والوباء والأمراض والأسقام والزلازل والحروب والفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم فرح قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أمته وأهل بيته وأره ما يسره ويرضاه واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا واهد علينا ولمن أحسن إلينا ولمن ظلمناهم يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. إخواني رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في خير وصحة وعافية وعناية وبركة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita dalam keadaan kebaikan, sehat wal afiyah, selamat dan berkah. Satu karunia yang harus diperhatikan oleh kita agar karunia itu ditambah, disyukuri agar berkembang itu karunia. Kenapa banyak orang sulit menghadiri majelis dan kenapa sebagian lagi mudah hadir majelis? Harus kita perhatikan itu peristiwa, padahal rumahnya sama-sama dekat, dua-duanya senggang waktunya ada, tapi yang satu terpanggil, yang satu tidak terpanggil. Apa yang harus kita periksa dari keadaan dua orang tersebut? Dalam satu riwayat, seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apa tanda bahwa Allah menghendaki bagi saya kebaikan? Apa tanda Allah cinta kepada saya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Lihatlah kemana engkau dibawa. Ketika kau dibawanya ke tempat-tempat baik, maka bergembiralah. Ketika kau dibawakan ke tempat yang tidak baik, jauh dari ulama, jauh dari majelis, maka itu menunjukkan kebalikannya." Setiap kali kita melakukan kebaikan, jangan lihat diri kita, lihatlah siapa yang nuntun kita. Kok ada sebelahnya kita nggak dituntun, kenapa? Bersyukurlah kepada Allah atas tuntunan tersebut. Ikhwani rahimakumullah, tadi dikatakan tentang keutamaan suratul Ikhlas.
surah yang mudah dibaca. Ada satu peristiwa Nabi Muhammad SAW pernah terkena sihir. Maka turunlah 2 surah Al-Falaq dan An-Nas. Lalu Rasulullah SAW dari semenjak itu membaca 3 surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap kali sholat, kemudian meniupkan kepada tangannya dan diusapkan kepada seluruh tubuhnya yang mulia. Kalau kita mengalami hal-hal yang tidak bagus, maka segera lakukan hal tersebut. Itu ruhani, sir daripada itu surah diajarkan oleh Nabi Muhammad agar menyentuh badan kita semua, ditiupkan kemudian disentuhkan kepada seluruh tubuh kita. Suratul Ikhlas tadi dibawakan oleh guru kita tentang salah seorang sahabat. Juga ada riwayat seorang sahabat diutus perang, lalu dia selalu baca surat Ikhlas. Dikomplain oleh makmumnya, kenapa ya Rasulullah, ini pemimpin perang kita ini bacanya surat Ikhlas terus? Ini riwayat lain. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kau baca surat Ikhlas? Beliau menjawab, saya cinta kepada surat Ikhlas. Nabi Muhammad SAW bersabda, hubbuka lihadhi surah yudkhilukal jannah. Cintamu kepada surah itu, itulah yang akan mengiring kau ke dalam surga. Cinta kepada surah. Ada yang cinta kepada surah Wadduha, itu kekasih dia. Ada yang cintanya kepada surat Al-Insyirah, itu kekasih dia. Ada yang sukanya apa? Yang lain-lain daripada surah. Ketika kita ada kecintaan dan ketika terkena suatu getaran, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ada sentuhan sendiri ketika dibacakan surah. Dan itu kadang berpindah keadaan demi keadaan. Ada ketika keadaan tertentu dia cinta kepada Wadduha, selang beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, ada pindah kepada surah yang lain, kena keadaannya pun lain. Semua surah menceritakan kehidupan kita. Seakan Allah memberikan satu satu formula, si hambanya susah dicintakan kepada itu surah. Di antaranya surah Al-Ikhlas tadi. Coba perhatikan susunan daripada surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Dengarkan dengan baik. Surat Al-Ikhlas ketika seorang hamba diperintahkan qul huwallahu ahad. Orang-orang Bani Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, sif lana rabbak. Coba gambarkan oleh kamu Tuhan itu bagaimana sih? Rasulullah SAW terdiam sejenak. Selang beberapa saat turunlah surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah kepada mereka, orang-orang Yahudi atau siapapun yang bertanya tentang Allah, Allah itu Maha Esa, Esa dalam seluruhnya, Esa dalam af'alnya, dalam akwalnya, perbuatannya, ucapannya, sifatnya, semua Esa. Tidak ada yang sekutu di sampingnya. Esa dalam keseluruhannya. Kana Allah walam yakun syai'un ba'du. Dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada suatu apapun. Ikhwani rahimakumullah, qul huwallahu ahad. Ketika kita baca, esakan Allah dalam diri kita. Ingat ketika kita membaca qul huwallahu ahad, jangan ada sesuatu apapun dalam benak kamu, sebab engkau sedang meminta kepada yang Maha Esa. Jangan ada di benak kamu yang lain. Allahus Samad. Kalau sudah tahu yang hanya Esa adalah Allah, maka serahkan seluruh urusanmu kepada Allah. Allahus Samad, tempat kembali seluruh makhluk. Qul huwallahu ahad, hanya kepada Allah. Allahus Samad,
aku mengeluhkan seluruh urusanku kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak pernah melahirkan dan tidak dilahirkan. Lahir melahirkan itu sifat makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan sesuatu, ngapain pakai lahir? Kun, jadi. Manusia makhluk itu dengan sistem melahirkan dan dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pakai proses lahir. Dari mana? Kun fayakun, maka jadilah sesuatu yang Allah kehendaki. Lam yalid wa lam yulad. Jadi orang yang mengatakan Allah punya anak itu kalau lahir, kalau kun bukan anaknya namanya. Jadilah manusia, oh anak Allah. Emang lahir, kalau lahir itu anak. Jika Allah menginginkan sesuatu nggak perlu dipakai dengan lahir. Lahir itu anak bin fulan. Allah tidak melahirkan. Sebab kalau ingin menciptakan sesuatu nggak perlu gitu. Kun. Kalau begitu semua anak Tuhan dong, semuanya kun kan ya. Semua diciptakan dengan kun. Lam yalid wa lam yulad. Di situ hati kita hadirkan bahwa kita sedang menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah yang Maha Pencipta. Qul huwallahu ahad, jangan ada siapapun selain Allah. Allahus samad, serahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Yang kau minta adalah pencipta. Kalau ingin mengatakan sesuatu menjadi kun, jadilah. Jadi jangan bingung, kapan jadinya. Tidak, kau minta kepada Allah yang bila menginginkan kau berubah menjadi satu orang A menjadi B, tinggal kun, jadilah manusia yang demikian. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau sudah berhadapan dengan Allah, mau orang punya 1000 jin juga jangan takutin. Sebab nggak bakal ada yang sekufu dengan Allah. Kalau Allah sudah kita minta tolong pada Allah, udah nggak ada yang bisa ngelawan kita. Kalau memang kita sudah berserah kepada Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu kita baca Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Diperintahkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta waktu subuh. Orang kalau udah sumpek malam pas waktu subuhnya terang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari kejahatan semua makhluk yang dicipta. Ketika baca itu kita pun meminta kepada Allah seakan lagi mau diserang. Bukan baca doang kayak baca buku. Tidak punya satu ruhani dalam dirinya, minta tolong kepada Allah. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam kalau sudah menyelimuti. Ingat, biasanya kalau setan keluar malam maling, malam yang begadang samenya ya, kecuali kalau memang begadangnya untuk ibadah. Pagi-pagi tidur, yang lain kerja dia tidur, tinggal ibunya ini gara-gara hadir majelis tidur mulu nih anak, pulang ke rumah tidur, ternyata buahnya nggak bagus. Tidak, bangun pagi bangun dia bekerja berkhidmah pada orang tua, bangun pagi kelihatan halaman udah bersih, kaca udah bersih, siapa bersihin? Itu buah dari majelis taklim. Subhanallah. Dia lupa majelis taklim, lupa nggak bersihin. Hadir majelis taklimnya dicas lagi itu imannya, dicas lagi imannya, balik lagi begitu lagi sama orang tuanya. Tahu kalau makan dia terima kasih, tahu kalau makan cuci piring, tahu kalau dapat uang bayarin listrik orang tua, bukan jajan doang bisanya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsat. Jangan lupa di dunia dijelaskan banyak penyihir-penyihir, dukun-dukun selalu khawatir dengan kejahatan mereka. Wanita-wanita penyihir yang meniup di ubun-ubun, yang apa tuh? Santet-santet. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Kita selalu diperintahkan minta tolong untuk berlindung. Insya Allah pas waktunya ditolong oleh Allah. Ini kagak jarang bacanya.
wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasud kalau sudah mengeluarkan hasudnya.